Oke guys, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai subdomain takeover ya. Jadi, apa itu subdomain takeover? Subdomain takeover itu adalah kondisi di mana lalu lintas atau jalur data yang dikirim oleh klien atau user dari suatu website ternyata lalu lintas datanya itu diarahkan ke pihak lain gitu. Jadi yang dengan nama yang kita punya, yang nama sah, tapi untuk lalu lintas datanya itu dipegang oleh orang lain gitu. Misalnya saya punya website Ethical Hacking Indonesia ya, Ethical Hacking Indonesia.com. Nah, ketika saya ini subdomain ya, app. Jadi subdomainnya kita pakai app aja. Nah, ketika ini servernya adalah taker.com. Jadi ketika subdomain ini sudah diambil alih oleh penyerang, maka ketika kita membuka subdomain ini, lalu ada banyak informasi yang kita share. Misalnya dalam ini misalnya pakai form ya, pakai form kita mengisi informasi di halaman subdomain ini, ternyata yang menerima datanya adalah yang di sini gitu. Karena datanya sudah dialihkan ke attacker atau si penyerang gitu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena adanya kesalahan konfigurasi pada DNS gitu, dan adanya banyak sih faktornya. Faktornya adalah misalnya cloud atau layanan yang menyediakan DNS itu tidak aman gitu, atau DNS server kita rentan terhadap serangan atau orang sudah mengambil alihnya duluan gitu. Jadi mereka mengubah konfigurasi DNS-nya untuk mengambil data atau mengarahkan data yang dimasukin ke dalam subdomain kita, diarahkan ke server si attacker atau server si penyerang gitu. Nah, untuk konfigurasinya ini biasanya dilupakan ya, dilupakan. Atau misalnya kita punya website atau punya subdomain ethical-hacking-indonesia.com. Nah, ini adalah subdomainnya dan dia mengarahkan ke server kita ya, server ethical-hacking-indonesia.com. Nah, dia masuknya ke server kita. Ini adalah kondisi untuk yang pertama ya, kondisi untuk yang pertama yaitu kita pada suatu provider tertentu atau layanan penyedia DNS sebelumnya, kita sudah masukkannya yang benar gitu. Nah, tapi ketika kita pindah provider, ini ada provider pertama ya, ketika kita pindah provider ke yang kedua, misalnya server 2 gitu, tapi kita lupa untuk menghapus subdomain ini, maksudnya kita lupa untuk mengubah konfigurasi pada provider ini, maka itu adalah kondisi yang bisa dimanfaatkan oleh attacker untuk melakukan penyerangan subdomain takeover ya. Mereka mengambil alihnya gitu. Nah, untuk kondisi yang kedua, misalnya kita sudah menghapus ya, kita sudah menghapus subdomain ini, tetapi ternyata pada konfigurasi sebelumnya kita tidak melakukan setting ulang atau kita melakukan penghapusan. Jadi itu masih terdaftar di dalam sistem DNS gitu, dalam sistem DNS, sehingga si attacker itu bisa membeli atau mengambil subdomain ini gitu. Jadi dia langsung mendaftarkan subdomain yang sama gitu, subdomain yang persis sama seperti ini, seperti ini. Ini adalah subdomain asli dan ini yang dibeli oleh si attacker gitu. Jadi ini yang dibeli oleh si attacker untuk melakukan perpindahan informasi gitu. Nah, ini kan sebelumnya informasinya sudah benar masuk kepada server kita, tetapi
pada kondisi kedua, ketika si attacker sudah menyadari bahwa adanya kesalahan konfigurasi atau adanya kelalaian atau miskonfigurasi terhadap DNS kita atau dalam pengelolaan DNS kita, maka dia langsung mengambil alih lalu lintas datanya gitu. Jadi secara simpelnya adalah ketika kita pada provider pertama itu kita membuat suatu subdomain, tetapi kita menghapus subdomain tersebut tanpa mengubah konfigurasi DNS dan menghapus konfigurasi DNS-nya, maka subdomain itu masih aktif gitu, masih aktif dan bisa digunakan dan bisa dibeli oleh orang gitu. Dan ketika subdomain itu dibeli oleh orang, maka yang berbahaya adalah seorang itu atau penyerang itu bisa mengarahkan lalu lintas datanya ke server mereka yang mereka kendalikan gitu. Jadi itu adalah bahayanya gitu. Untuk sampel atau contoh dari datanya bisa kita lihat di sini ya. Saya sudah menyediakan 2 sampel data untuk kita belajar. Jadi ada rekam jejak yang pertama yang versi amannya gitu. Jadi kita bisa melihat nano rekam jejak. Nah, pada kondisi ini adalah kondisi normal ya, dimana kita tidak ada kerentanan atau tidak ada miskonfigurasi, atau ini adalah kondisi dimana semuanya berjalan dengan aman gitu. Kita bisa lihat di sini, sabar. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk question atau pertanyaan kita adalah tentang CNAME dari domain ethicalhackingindonesia.com ya. Jadi dia memberikan jawaban. Ini adalah answer section atau sesi atau dimana dia memberikan jawaban gitu. Ini adalah dua target ya, 2 target atau 2 server gitu. Misalnya ethicalhackingindonesia.com itu diintegrasikan dengan apa? Integrasikan dengan server targetdomain.com. Ini adalah server yang sebenarnya atau server yang sah gitu untuk memiliki domain ini gitu. Nah, untuk begitu pula dengan subdomainnya gitu. Nah, untuk authority sectionnya ini adalah siapa yang bertanggung jawab gitu, NS atau name servernya itu adalah siapa yang bertanggung jawab untuk untuk server ini gitu, untuk subdomain ini. Yang bertanggung jawab adalah NS1 targetdomain.com dan NS2 targetdomain.com. Nah, fungsi dari ini authority section ini adalah untuk melihat peran pertanggungjawabannya. Jadi alurnya seperti ini. Ketika seseorang mengakses ini, maka server yang diakses adalah server ini, targetdomain.com. Nah, untuk authority-nya, maka yang bertanggung jawab adalah NS1 targetdomain.com gitu. Begitu pula keduanya. Walaupun di sini ada perbedaan ya, perbedaan jalur, misalnya targetdomain.com dan di bawah subdomain.targetdomain.com, tetapi untuk penanggung jawabannya sama saja gitu. Oke, ini adalah additional section untuk memperlihatkan IP-nya ya. Jadi IP-nya sama, semuanya IP-nya sama gitu. Itu dari pertanggungjawaban dan subdomain. Nah, ini adalah kondisi dimana yang sebenarnya atau kondisi normal gitu ya, yang tidak terjadinya tidak terjadi subdomain takeover gitu ya. Jadi kondisinya aman gitu. Ini sudah sampelnya gitu. Untuk sampel kedua yaitu kita bisa melihat kondisi di mana terjadinya subdomain takeover ya. Saya buka dulu output rekam jejak subdomain takeover yang nah, pada kondisi ini kita bisa lihat yang dicek adalah di sini. Kalau kita bisa lihat cek
CNAME ya. Untuk kondisi yang kedua yang dicek adalah no all answer authority terus additional ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ini adalah question sectionnya, terus answernya itu adalah, nah di sini ada dua perbedaannya. Di sini targetdomain.com, subdomain atau targetdomain.com. Nah kalau kita lihat di sini, nah ketika kita sudah men-setting CNAME untuk DNS kita, maka kita seharusnya sudah mengenal gitu. Kita seharusnya sudah mengenal CNAME dari server kita. Nah, ketika kita mengidentifikasi menggunakan tools ini, atau ini lebih kepada perintah sih kalau di Linux ya, bukan tools. Jadi ini lebih kepada perintah untuk mengetahui kondisi suatu zona jaringan dari suatu server gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya ini adalah server dari penyerang, malicious.domain.com ya. Jadi dua-duanya sama gitu, tetapi yang masuk pada server yang benar hanya ada satu gitu. Nah, di sini adalah kondisi normalnya ya. Untuk yang kedua, kondisi normalnya di mana providernya belum berpindah gitu. Tetapi ketika sudah berpindah, maka domain ini dikendalikan oleh server ini gitu. Jadi segala sesuatu yang ada di sini, segala sesuatu interaksi yang ada pada domain ini akan direkam dan dikirimkan ke server si penyerang. Jadi tidak dikirimkan ke server yang aslinya gitu. Jadi kurang lebih penjelasannya sama saja, namun ada sedikit pembedanya. Pembedanya di mana? Yaitu pengalihan data ke server yang tidak sah oleh pemilik domain. Karena kesalahan konfigurasi di awal gitu. Jadi tidak dihapus atau tidak diubah, atau bahkan provider penyedia DNS-nya itu memiliki kerentanan gitu. Nah, untuk penanggung jawabannya sama saja. Untuk targetdomain.com itu penanggung jawabnya cuma satu, tetapi kita bisa melihat di sini bahwa ini diambil alih ya. Untuk answer sectionnya itu CNAME-nya itu diambil alih oleh penyerangan. Namun untuk penanggung jawabannya, si penyerang ini tidak memiliki rekam penanggung jawaban di bawah ini ya. Jadi orang yang sah lah yang memiliki pertanggungjawaban terhadap domain dan subdomain dia gitu. Nah, ini bahayanya di sini ketika kita tidak jeli melihat kondisi ini ya. Jadi kitalah yang menjadi kambing hitam terhadap perbuatan orang lain gitu. Misalnya malicious domain ini yang berbuat, misalnya ini adalah form ya. Di sini kita mengisi form apa segala macam, misalnya seperti kartu kredit, atau kita mengisi data-data sesi login kita atau data-data sensitif lainnya gitu. Tapi dikirimkannya ke data server si penyerang. Nah, tanpa dikirimkan ke sini. Sebenarnya bisa dilakukan dua-duanya gitu ya. Karena mereka sudah mengambil alih DNS servernya, maka mereka bisa saja mengkonfigurasinya ke dua-duanya. Jadi apapun yang terjadi di sini dikirim ke dua server ini dengan seksama gitu. Nah, tetapi perbedaannya adalah ketika pertanggungjawabannya. Pertanggungjawabannya cuma ada dua gitu. Yaitu dari yang dasarnya atau yang dari yang sah. Tetapi yang penyerang tidak memiliki pertanggungjawaban apapun. Namun yang diambil hanyalah datanya. Nah, untuk mematuhi aturan atau hukum dalam suatu service, atau misalnya kita punya suatu service dalam website kita, itu mengumpulkan data orang-orang atau data user kita sesuai dengan hukum, kita harus bertanggung jawab terhadap tindakan tersebut, yaitu mengkoleksi atau mengkolek data user kita dan menyimpan data user kita. Itu adalah kita dituntut secara hukum itu untuk bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Nah, namun dalam kondisi tersebut, kondisi ini kita bisa saja menjadi kambing hitam terhadap tindakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau penyerang. Nah, mereka bisa menggunakan informasi ini diedarkan kemana-mana, tapi bertanggung jawab tetaplah orang yang memiliki domain dan subdomain yang sah. Nah, maka dari itu perlu teman-teman pahami bahwa ini sangat penting untuk dipelajari, yaitu mengetahui zona dari lalu lintas domain kita. Jadi kita melihat
kita bisa men-tracking zonanya tuh keluar dari sini masuknya kemana dan baliknya lagi seperti apa. Jangan sampai keluar dari sini numpang dulu di server orang baru jalan. Nah, kalau misalnya seperti itu kondisinya maka sangat bahaya. Bahayanya itu adalah informasi yang seharusnya sensitif dan harus diketahui oleh admin atau harus diketahui oleh suatu orang yang mengumpulkan data dan si user, tetapi data yang sensitif dan data yang bisa menjadi senjata ya. Kalau ini bisa jadi senjata untuk orang yang memiliki kepentingan, maka bahayanya di situ. Mereka bisa mengancam lah atau seperti apa. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bahas mengenai subdomain takeover. Untuk penjelasannya ini sudah kita buat videonya, dan untuk demonstrasinya kita akan lakukan demonstrasi juga. Nanti tunggu, saya akan membuatkan labnya. Ketika labnya sudah saya buat, maka kita bisa melakukan demonstrasi ya. Jadi kondisi jelasnya seperti apa. Oke, jadi kalau misalnya kita ada teman-teman yang tanya gimana sih cara penggunaannya. Cara penggunaannya adalah teman-teman harus punya dulu DIG ya. DIG ini DIG ya, bukan DI apa itu. Nah, jadi teman-teman harus menginstal dulu atau harus punya dulu di laptop atau komputer teman-teman gitu. Harus nggak ada loket sih. Dia masuknya perintah di dalam Linux ini ya. Kalau kita buka DIG seperti ini, nah dia akan menampilkan kondisi yang ada di dalam komputer saya gitu. Jadi ada dari root server.net ya, ABC gitu. Tapi kalau misalnya kita memberikan perintah yang lebih jelas lagi, maka dia akan memberikan jawaban yang lebih jelas lagi gitu. Misalnya seperti ini. Kita tesnya kemana ya? Kita tes saja ke misalnya ke Google aja sudah. google.co.id ya, sinem. Nah, kita bisa melihat bahwa yang bertanggung jawab itu adalah Google sendiri, dan kita bisa melihat di sini sinemnya. Di sini nggak dikasih lihat ya, nggak dikasih lihat. Di sini ada banyak sekali alasannya. Alasan keamanannya itu supaya orang tidak bisa merecognize atau tidak bisa melihat atau tidak bisa mengidentifikasi servernya mereka di mana, terus alamatnya seperti apa. Nah, ini adalah tujuan tidak diperlihatkan di sini untuk question sectionnya. Cuman ini karena mereka terlalu besar atau ini memang sudah ada sistemnya dari sana. Ini juga masuk ke dalam konfigurasi DNS ya. Dan untuk authority-nya kita bisa lihat di sini Google sudah lumayan proper untuk menjaga kualitasnya atau authority sectionnya. Kita bisa lihat di ns1 google.com, di nsadmin.google.com. Ini adalah penggunaan untuk aslinya ya. Kita bisa lihat juga .com di sini sama saja ya. Nah, artinya segala sesuatu yang berinteraksi di dalam google.com dan juga Google dimanapun itu, dia akan kembali ke sini ya, kembali kepada penanggung jawabnya. Penanggung jawab seluruh dari Google ini, domain dari Google ini hanya ada dua di sini. Oke, jadi tidak ada yang lain, hanya ada dua. Buktinya kita bisa lihat, walaupun kita berbeda domain .co.id, maka dia sama ya untuk authority-nya. .com juga sama. Itu adalah bagaimana cara kita melihatnya ya, untuk demonstrasi langsungnya. Dan untuk melihat IP address-nya mungkin kita bisa lihat seperti ini dan ini ya. For safe search ya. Nah, dia kalau misalnya kita lihat for safe search, maka dia akan menampilkan IP-nya. Nah, ini adalah untuk domain google.com. Kalau kita lihat di UK, nah UK juga sama gitu ya, ada safe search-nya. Teman-teman juga pasti paham, kita tahu juga untuk yang ini adalah untuk menjaring informasi yang ada gitu. Jadi tidak semua informasi itu bisa dikeluarkan gitu.
Oke, mungkin itu aja yang mau saya bahas di video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bisa juga di-share ke teman-teman yang membutuhkan informasi yang sama gitu, dari mungkin komunitas teman-teman atau dimanapun itu, dan supaya kalau misalnya diskusi itu bisa nyambung gitu, jadi bisa di-share ke teman-temannya ya. Oke, dan jangan lupa follow Instagram Ethical Hacking Indonesia dan juga Facebooknya, dan ada beberapa sosial media yang masih kita urus ya, nanti akan kita up. Dan untuk teman-teman yang tidak sengaja menemukan channel atau video ini di beranda YouTube, terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Dan kalau kalian pengen tahu berita mengenai perkembangan dunia teknologi dan juga dunia keamanan cyber atau ethical hacking, teman-teman bisa subscribe ya, bisa subscribe untuk video selanjutnya. Dan teman-teman juga bisa melihat di playlist, itu banyak sekali playlist untuk video, dan juga untuk uploadan live-nya juga sudah ada, dan teman-teman bisa belajar dari situ. Dan untuk teman-teman yang sudah lama subscribe, terima kasih, kalian luar biasa, karena untuk belajar di bidang ini perlu konsistensi ya, dari hari yang jauh hari ya, karena kalau kita tidak konsisten pasti tidak bisa gitu, karena membutuhkan banyak sekali jam terbang ya. Oke, mungkin itu aja yang mau saya bahas di video kali ini. Terima kasih, see you in the next video guys.